Oke teman-teman semua, kemarin kita sudah jalan-jalan ke makam Ki Singapatra. Selanjutnya kita akan jalan-jalan ke salah satu situs peninggalan atau makam dari salah seorang panglima berkuda dari Kerajaan Mataram, di mana di bawah pimpinan Sultan Agung Hanyokro Hadikusumo. Siapa dia? Yuk ikuti saya terus. Pada masa Kerajaan Mataram, di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo, ada seorang piawai mengatur dan memimpin pasukan berkuda, baik di medan luas maupun sempit dan sulit. Kemudian dipercaya sebagai senopati berkuda atau kavaleri dengan gelar Senopati Margaewu. Nama asli beliau tidak diketahui karena beliau terkenal hanya dengan gelar kebesarannya. Konon, gelar Margaewu disematkan karena beliau sangat sering bersemedi di pertapaan Margaewu atau Eyang Semar, di mana tempat itu pula kemudian menjadi pemakaman jasad sang Senopati Mataram. Dengan kata lain, ada dua situs dalam satu tempat, yakni pertapaan Margaewu atau Eyang Semar dan makam Senopati Mataram yang dijuluki Margaewu. Sosok Margaewu juga diabadikan dalam gerakan pakem Eblek Singa Mataram Panjer. Dikisahkan, setelah keberhasilannya memporak-porandakan benteng Solitude bersama Ki Bodronolo, Senopati Margaewu tidak bergabung kembali ke pusat kerajaan Mataram dan memilih untuk kembali ke daerah asalnya di Panjer. Ia juga menghabiskan hidupnya di Panjer dengan memberikan pelatihan kepada pasukan berkuda Kadipaten Panjer yang hingga masa Pangeran Mangkubumi sebelum menjadi Sultan Hamengkubuwono I menjadi kekuatan utama melawan Belanda di Ungaran Kutowinangun. Hingga kini, sosok Margaewu masih sangat melekat di hati masyarakat Panjer. Setiap bulan Suro atau Muharram, diadakan tahlilan bersama warga di Masjid Panjer. Diteruskan kerja bakti mengganti pagar situs Margaewu yang terbuat dari bambu yang dipimpin oleh juru kunci Stana Panjang. Pak Gun yang merupakan warga asli Panjer akan menjadi narasumber saya. Margaewu gitu. Ini makam Margaewu ya. Iya, beliau seorang senopati Mataram di zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo. Gitu. Dia asli sini, asli Panjer. Kalau sebenarnya keramat sih enggak juga ya. Keramat itu kan tergantung penilaian orang lain itu kan. Cuma ini memang makam yang udah tua. Jadi zaman waktu itu zaman Sultan Hanyokrokusumo itu dia kesini, ya, sebenarnya nama aslinya bukan Margaewu loh mas. Cuma dia kan sering bertapa di sini sehingga disebut Margaewu. Ya, dia seorang pemimpin pasukan berkuda mas itu dari kerajaan Mataram itu yang tadi saya sebutkan zaman Sultan Hanyokrokusumo itu. Dia paling piawai dalam memimpin pasukan berkuda itu. Jadi luar biasa memang dia bisa jadi pemimpin berkuda itu. Ya seperti itulah ceritanya dan kepiawaian pasukan berkuda itu tadi gitu loh. Jadi kemudian diabadikan dengan sendratari kuda pasukan berkuda kayak ebrek itu yang tadi namanya sendratari
Yuda Cakrakusuman. Nah itu sampai sekarang masih ada mas, sampai sekarang itu masih ada itu eblek yang orang Jawa bilang eblek tuh ebleknya Dang Parijo itu. Oh iya iya, Itu terkenal itu masih ya. Makanya luar biasa itu memang, kalau masalah marga Ewu itu memang luar biasa lah. Sampai sekarang insya Allah namanya tetap abadi dan kepiawaiannya itu. Ya ini mas, sebenarnya kan makam cuma satu ini mas. Cuma ini menjadi 2 situs itu. Artinya 2 situs gini. Dulu kan siapa itu? Marga Ewu itu kan ini pertamanya kan di sini itu. Nah, ini menjadi 2 situs, satu situs Eyang Semar. Eyang Semar. Eyang Semar. Iya, ini Marga Ewu. Iya. Di sini ada situs Eyang Semar. Kemudian yang satu lagi situsnya Senopati Marga Ewu gitu. Jadi ada 2 nama, sebenarnya satu tempat itu satu menjadi tempat 2 ya. nama ya. Seperti itu sebenarnya. Kalau makamnya cuma 1, tapi sebutan situs itu jadi ada 2. Jadi ada ya. 2. Sebenarnya mudah dicari loh mas. Kalau dari arah kota itu Tugu Lawet, Iya. Panjenengan ke selatan itu nanti ada gereja, ke timur bisa lewat stasiun juga bisa. Kalau mudah lewat stasiun itu nanti ke utara. Panjenengan di situ udah nyampe Setengah Panjang ini itu. Dan ini namanya juga Desa Panjer karena apa? Karena Marga Ewu itu sendiri aslinya dari Panjer juga. Dari Panjer ya. Dia seorang Senopati Mataram, tapi dia tidak ingin kembali ke sana. Dia melatih kuda di sini. Pasukannya sampai meninggalnya ya ini makamnya di sini. Jadi tidak melanjutkan kemana, ke Mataram lagi. Karena mudah dijangkau, mudah dicari, kemudian cagar budaya ini juga merupakan sebuah cagar yang benar-benar diakui. Makanya sangat sangat mudah untuk dicari lah di sini. Asal Bapak tanya Istana Panjang Panjer itu mana ya, semua orang insya Allah ya tahu semua. Masih dalam kota ini ya? Iya, masih dalam kota, cuma kelurahannya Kelurahan Panjer. Kelurahan bukan desa ya? Iya betul. Kalau yang sana kan Singapura kan kelurahannya Kebumen. Kelurahan Kebumen, sini Kebumen, terus ngidul dikit sudah desa ya? Iya betul. Bukan kota lagi. Sana juga ada nanti situs yang lain juga banyak mas, Kebumen mas. Kalau mau mempelajari tentang situs mas, banyak. Oke. Ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang siap dan secara kebetulan berada di wilayah sini. Terus mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kami dan teman-teman kami serombongan. Mudah-mudahan menjadi, dan ini insya Allah ke depan saya juga akan kesini lagi. Oh iya mas, apalagi ini nanti seperti bulan-bulan Sura itu, terus mau puasa itu banyak yang berkunjung ke sini, banyak yang ziarah ke sini banyak juga. Sekian dulu teman-teman, eksplor saya ke makam salah seorang senopati berkuda yang sangat terkenal di masa Mataram. Mudah-mudahan menjadi informasi dan pelajaran untuk kita semua. Jangan pernah melupakan sejarah. Sekian dulu, wassalam.